Kapolda Jawa Timur bersama pejabat utama PJU Polda Jatim menggelar rilis akhir tahun, terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Sitkamtipmas serta dinamika yang terjadi di Jawa Timur sepanjang tahun 2023, di Gedung Rupatama Mapolda Jatim, Jumat tanggal 29 Desember tahun 2023. Dalam sambutannya, Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto menyampaikan beberapa informasi dan penjelasan, untuk memberikan gambaran refleksi kinerja Polda Jatim selama tahun 2023 yang mencakup beberapa hal terkait aspek pembinaan dan operasional. Ia memaparkan berbagai operasi kepolisian yang digelar selama tahun 2023, serta inovasi Polda Jatim selama tahun 2023 terkait dengan pemeliharaan Kamtipmas, penegakan hukum dan pelayanan terhadap masyarakat. Saya berharap, masyarakat Jawa Timur dapat berpartisipasi secara aktif, yang pertama dalam perayaan Tahun Baru agar lebih mengedepankan kesederhanaan yang wajar, menghindari kegiatan yang berlebihan, khususnya di luar, seperti pesta dan lain-lain. Jajaran Polda Jatim bersama seluruh para Kapolres, Kapolres dalam mengelola situasi Kamtipmas yang kira-kira di awal tahun nanti cukup akan mengalami peningkatan eskalasi yang cukup signifikan berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, karena Januari, Februari awal itu adalah waktu-waktu terakhir tahapan kampanye dari para capres-cawapres yang berkontestasi. Untuk itu, sekaligus dalam menghadapi situasi Kamtipmas yang lainnya, saya berharap agar seluruh masyarakat Jawa Timur bisa berperan aktif untuk menjadi atau melakukan atau menjadi subjek untuk berpartisipasi secara aktif. Yang pertama, dalam perayaan Tahun Baru agar lebih mengedepankan kesederhanaan yang wajar, kemudian menghindari kegiatan yang berlebihan, khususnya di luar, ya, seperti pesta dan lain-lain, itu yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtipmas. Yang kedua, ikut berperan aktif dan mensukseskan pelaksanaan pemilu 2024 yang aman dan damai. Kemarin kita sudah deklarasi damai terakhir, kan, yang disaksikan oleh Bapak Kapolri dan Asintel dan Astel yang mewakili Bapak Panglima. Mudah-mudahan itu bisa tersosialisasi dengan baik sampai ke lapisan elemen masyarakat, sehingga semuanya bisa sama-sama menjaga. Yang ketiga, senantiasa berpartisipasi aktif untuk mendukung Polda Jawa Timur dan jajaran serta stakeholder terkait dalam memelihara situasi dan kondisi Kamtipmas di wilayah Jawa Timur agar tetap kondusif dan terkelola dengan baik. Yang keempat, senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap segala bentuk kejahatan dan gangguan Kamtipmas yang sangat dimungkinkan terjadi di tahun 2024. Kemudian yang terakhir, memberikan saran dan masukan yang membangun, yang konstruktif bagi Polda Jawa Timur agar kita bisa semakin dipercaya oleh masyarakat serta mampu memberikan pelayanan secara prima dan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum mengakhiri rilis akhir tahun 2023 Polda Jawa Timur ini, sampai hari ini, kalau kejadian tanggal 22 ya, hari Jumat, berarti udah 7 hari seminggu. Sampai saat ini saksi yang sudah diperiksa ada 13. Kemudian alhamdulillah analisa IT yang kita sudah kirim ke Mabes Polri juga sudah ada petunjuk, saat ini sedang dikembangkan oleh tim Brimob dan jajaran. Mudah-mudahan doakan dalam waktu dekat ini bisa terungkap dengan baik. Kemudian di awal Januari nanti mudah-mudahan tersangka sudah bisa diketahui. Doakan ya. Jenderal, apa sudah bisa diketahui dari jenis senjata apa yang Kalau sementara analisa dari Bitlab-4, senjata yang dipakai itu kan adalah kaliber 22. Kaliber 22 itu bisa senjata semacam revolver ya, sejenis revolver. Bisa rakitan, pistol juga ada kaliber 22, tapi di TKP kemudian yang tidak ditemukan selongsong, yang ditemukan adalah anak pelurunya. Mudah-mudahan dari itu juga bisa menjadi petunjuk.
Dari 13 saksi tadi ada unsur dari mana saja? Semua yang pertama yang sama-sama duduk dengan korban, terus dari keluarga, dari pokoknya satu hari itu dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan muara sudah diperiksa. Gagal dari temuan di lapangan sendiri, indikasi pelaku satu orang atau lebih dari satu orang? Mungkin sementara ya kita sementara ya analisa sementara ya kayaknya menembak satu itu kan, walaupun ada peluru dua ya. Tapi sementara kita indikasikan menembak satu. Kita tunggu aja, ya. Soal motif, Jenderal, apakah ada indikasi pada soal Dan politik? belum terungkap. Kalau sudah ketangkep, insya Allah pelakunya motif pasti akan terungkap. Tapi sejauh ini tidak ada hubungannya dengan persoalan politik. Sementara simulasi sementara kita itu, ya. Oke ya. Ya, ledakan mortir. Bengkel itu tempat pengumpul besi bekas, besi-besi bekas itu. Kemudian pemilik bengkelnya itu pada saat menggergaji itu kan mortirnya mungkin di dalam besi ya. Kemudian digergaji, mungkin mau dipotong-potong, tiba-tiba muncul percikan, ada asap, disiram, asap itu masih mengepul. Tiba-tiba kemudian pemiliknya itu yang masih mengepul lari, itu lari meledak. Itu kalau tidak salah temuan serpihannya itu ada sampai di jarak 500 meter. Tapi ya itulah, makanya saya mengimbau ke masyarakat, mudah-mudahan kalau ada temuan-temuan mortir itu kan mortir itu ya, bahan peledak yang masih aktif. Kita tidak tahu apakah sudah dilemahkan atau belum, termasuk air eksplosif itu. Mortir zaman perang. Sepertinya zaman perang itu, ya masih bentuk yang mungkin yang kayak apa itu timun dulu ya. Begini, saya menghimbau bukan tidak merayakan malam tahun baru, menyambut ya dengan sukacita boleh, tapi perlu kita lakukan dengan kesederhanaan. Menyambut tahun baru dengan kemeriahan itu kalau kita menunjukkan budaya kita ya. Saya menghimbau supaya tidak euforia kesenangan yang berlebihan sehingga melemahkan kewaspadaan kita, sehingga itu potensial untuk menjadi gangguan aktivitas. Saya mengimbau itu saja. Konvoy kalau bisa dihindari, tidak usah, karena dengan konvoy itu akan mengganggu pengguna jalan yang lain dan mengganggu masyarakat yang melakukan perjalanan. Sebaiknya tidak usah. Berarti ya, tentang kodrong dan kodrong lalu lintas kan sudah melakukan cukup untuk satgas yang operasi sampai pagi hari terus. Alhamdulillah sampai sekarang efektif dilakukan itu. Ada informasi di daerah Kertajaya. Katanya drone masih balapan dengan menggunakan knalpot drone masih berlangsung. Akan kita coba fokuskan ke daerah sana juga. Untuk tempat wisata yang tidak memberikan asuransi memberatkan pada perayaan tahun baru, tempat wisata akan diramaikan pengunjung. Ada yang beberapa tempat wisata yang tidak memberikan asuransi pada pengunjung. Nah itu apakah akan bisa ditindak pidana? Asuransi nggak bisa ya, itu kan masalah kesepakatan ya. Asuransi itu kesepakatan. Mungkin biasanya pihak-pihak pengelola tempat rekreasi yang income-nya itu mungkin masih belum memenuhi dana operasional, biasanya itu pihak asuransi juga belum mau bekerja sama dengan mereka. Tapi coba nanti kita lihat ya. Apakah itu banyak, ada nggak Bang? Banyak itu? Saya belum tahu malah. Sama yang baru. Iya. Kalau dulu kan ada yang sukses di Kenjeran itu. Iya, ya wis. Jadi perhatian. Berbagai capaian kinerja Polda Jatim sepanjang tahun 2023, yang kita maknai masih jauh dari kesempurnaan, kami pun juga transparan dari keterbukaan publik khususnya kepada masyarakat Jawa Timur. Untuk itu kami perlu dukungan dari seluruh elemen masyarakat. 51 personil Polri dan PNS mendapatkan berbagai reward pada tahun 2023. Operasi kepolisian adalah yakni penculikan dengan pemberatan atau curang, penipuan, data mencatat terjadi penurunan kasus 24 perkara dibanding tahun 2022 dengan persentase penyelesaian perkara di tahun 2023 sebanyak 104%. Khusus pada tindak pidana korupsi, Ditreskrimsus Polda Jatim berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 106 miliar lebih
Inovasi yang berhasil dilakukan oleh Ditreskrimsus meliputi Satgas BBM dan Satgas Pangan, di mana memiliki fungsi peran kontrol terhadap pangan dan BBM, serta mengungkap tindak pidana yang terjadi. Selain itu, aplikasi e-Masidik dan Tumas Online untuk pelaporan masyarakat melalui online dan dimonitor oleh Masidik Ditreskrimsus Polda Jatim. Data ini menunjukkan penurunan sebanyak 2.003 kasus jika dibanding dengan tahun 2022 lalu. Ini merupakan upaya serius Ditreskrimsus Polda Jatim bersama stakeholder dalam upaya mencegah dan memberantas peredaran narkoba di wilayah Jawa Timur. Tahun 2022 tidak membuat Polda Jatim cepat berpuas diri. Hal ini terlihat saat awal tahun 2023 terjadi kasus menghebohkan dari pasangan artis ibu kota Vena Melinda dan Ferry Irawan yang membuat banyak mata tertuju pada kinerja Polda Jatim. Dengan sigap, kasus demi kasus yang menjadi sorotan masyarakat Indonesia bisa diselesaikan dengan baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada institusi kepolisian, khususnya Polda Jatim. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.